الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والإيمان ونهانا عن اتباع الهوى والشيطان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di siang hari yang barokah ini kita bisa berkumpul dan insya Allah bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah di siang yang mulia ini. Salawat dan salam tentunya tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan, semoga kelak di yaumil akhir, di yaumil qiyamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Karena dengan iman dan takwa, kita insya Allah bisa selamat dari dunia sampai di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul kepada manusia sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira, sebagai penyampai wahyu Allah, ajaran Allah, bahwa dunia yang kita tempati saat ini adalah kehidupan yang sementara, bahwa setelah dunia ini akan ada kehidupan berikutnya yang disebut dengan kehidupan akhirat, yang dimana nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadili setiap perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kalian terhadap satu hari yang kalian dikembalikan kepada Allah, dan kalian akan ditanyai tentang apa yang telah kalian perbuat, dan sedikit pun kalian tidak akan dizalimi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di akhirat kelak, sembari manusia menunggu nasib masing-masing, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan 4 pertanyaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali setelah ditanyai tentang 4 hal. Tentang hidupnya, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa ia pergunakan. Tentang harta bendanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Yang keempat, tentang ilmunya, apa yang telah ia perbuat dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 4 pertanyaan yang akan kita hadapi masing-masing kelak di akhirat. Pertanyaan pertama adalah tentang umur yang diberikan, untuk apa dihabiskan. Umur adalah amanah Allah. Umur yang diberikan kepada manusia amatlah terbatas, yaitu rentang 60 sampai 70 tahun. Kalau umur yang 60 sampai 70 tahun ini hanya kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, menzalimi orang lain, menipu orang lain, maka tentu kita akan merugi di akhirat kelak. Tetapi
jika umur yang diberikan ini kita habiskan, kita gunakan untuk taat kepada Allah, untuk menebar kebaikan di antara manusia, maka insya Allah inilah yang masuk dalam sabda Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan umur panjang, dan di umur panjang tersebut ia hiasi dengan amal-amal yang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua adalah tentang masa muda kita. Masa muda adalah usia yang penuh dengan ujian dan cobaan, di mana seseorang ketika muda mempunyai potensi yang penuh, mempunyai energi yang penuh untuk menghumbar segala kesenangan. Maka jika seorang pemuda meletakkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, seorang pemuda yang akan mendapatkan naungan kelak di sisi Allah. Tapi jika masa muda kita gunakan hanya untuk hura-hura, hanya untuk memperturutkan hawa nafsu, maka tentu Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya akan memasukkan kita ke dalam neraka. Wal a'yazu billahi min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah tentang harta benda yang kita miliki. Dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dengan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang berjalan mencari rezeki, mencari harta benda dengan cara yang halal. Rasulullah dalam satu hadisnya bersabda bahwa di antara dosa-dosa kita ada yang tidak bisa dihapuskan oleh sholat dan berpuasa. Lalu para sahabat bertanya, lantas apa yang bisa menghapuskannya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yang bisa menghapuskannya adalah berlelah-lelah di dalam mencari rizki yang halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun jika sebaliknya, jika kita mencari harta benda dengan menzalimi orang, dengan menipu, maka siap-siaplah kelak kita di akhirat menjadi orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu pertanyaan yang keempat adalah untuk apa ilmu yang dititipkan Allah kepada kita gunakan. Ilmu merupakan kunci untuk melakukan segala amalan, baik amalan yang bersifat dunia ataupun amalan yang bersifat akhirat. Jika ilmu digunakan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak syariat, sesuai dengan koridor syariat, maka insya Allah orang yang berilmu tersebut akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu. Namun sebaliknya, jika ilmu yang digunakan hanya untuk kesombongan, hanya untuk dipanggil seorang ulama, hanya untuk dihormati orang lain, maka sesungguhnya inilah orang yang akan pertama kali dicampakkan ke dalam neraka. Wal'iyazu billahi min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah 4 pertanyaan yang akan kita hadapi kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim.